Oke, Dil. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada Iya, pertanyaan? pertama sih pengen nanya soal ini kan. Jadi aku pernah dengar gitu, kayak soal eh, orang yang pengalamannya di bawah setahun itu masih terhitungnya fresh graduate itu gimana sih Pak soal itu? Oke, disebut fresh graduate ya itu namanya dari bahasanya aja udah jelas ya, fresh graduate di Iya, bener-bener baru lulus gitu. iya. Nah, sekarang kalau dia kuliah, sambil kuliah dia kerja. Mm-mm. Dia udah punya pengalaman 3 tahun selama dia kuliah. Jadi semester 3 sampai lulus, misalkan S1, dia udah kerja. Dia fresh graduate bukan? Bukan, karena kan udah pengalaman. Gimana ya? Tapi secara lulus juga dia baru lulus gitu kan Dia ya. baru lulus, kerja Nah, sambil kuliah gitu. Nah, habis lulus, teman-temannya dapat ijazah, dia dapat ijazah, tapi dia udah punya pengalaman 3 tahun. Entah dia di beberapa perusahaan terserah. Pokoknya ada pengalaman kerja 3 tahun aja. Fresh graduate bukan? iya, kan Kenapa? fresh graduate itu baru lulus gitu. Ya udah. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke definisi itu. Kalau memang Nah, referensinya baru lulus gitu, berarti kalau di bawah 1 tahun dia udah kerja masih disebut fresh graduate bukan? iya sih. Gitu. Ya gini ya, kamu mau nyebut fresh graduate di bawah 1 tahun boleh gitu. Kamu mau nyebut fresh graduate di bawah 6 bulan juga boleh gitu. Kayak ini bukan bukan hal yang terlalu urgent gitu nggak sih? Hmm, Gitu. iya. Gini, aku pengen nanya ya karena gitu ya, oke? Pengalaman orang yang benar-benar jadi fresh graduate akan diukur sejak dia lulus, oke? Mm-mm. Gitu. Belum punya pengalaman kerja, kita anggap fresh graduate gitu aja. Karena kalau udah punya pengalaman kerja, terus di bawah suatu periode tertentu di bawah 1 tahun, kadang kita memang anggap dia fresh graduate. Tapi ada yang menganggap itu juga bukan gitu. Gitu. Jangan terlalu bingung soal istilah fresh graduate. Atau mungkin kenapa kamu bingung soal itu? Oh Pak, suaranya agak jauh. Halo, halo. Kenapa kamu bingung soal fresh graduate? Nggak apa-apa sih, maksudnya kayak Ah, apa ya? Iya, penasaran ya? kayak di requirements apa loker-loker gitu kan harus minimal berapa tahun pengalaman gitu. Terus kayak waktu itu juga sempat lihat video gitu kalau misalnya pengalaman masih di bawah 1 tahun itu dibilangnya bukan pengalaman gitu, bukan yang berpengalaman gitu. Iya, betul. Iya, betul. Cenderung ya, nggak semua. Hmm. Oke, aku nggak ngomong semua. Karena tadi, di bawah 1 tahun tuh ada yang anggap dia bukan fresh graduate, ada yang anggap masih Hmm. fresh graduate gitu. Tapi cenderungnya begitu. Gitu. Nah, tadi aku kasih tadi kasus kalau misalkan baru lulus, pengalaman kerjanya udah tiga tahun gimana gitu. Ya itu tadi, mungkin dia kuliah sambil kerja gitu ya. Oke, nggak itu buat intermezzo aja gitu. Intinya begitu ya, kecenderungan, bukan Yeah. pasti selalu begitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi mungkin? Biar HRD tertarik gitu sama si pikir tuh gimana sih, harus yang kayak gimana gitu. Karena kan maksudnya banyak juga ya sekarang video-video kalau bilang si CV kreatif itu udah nggak zaman, sekarang tuh CV ATS friendly gitu. Tapi buktinya ada salah satu teman saya yang masuk di perusahaan yang cukup besar gitu, tapi dia CV-nya juga CV kreatif kok, maksudnya bukan yang CV ATS gitu, dia pakai yang di Canva gitu loh. Menarik ya gitu. Jadi zaman sekarang memang sudah ada yang nama CV ATS. Datangnya CV ATS friendly ini tidak meniadakan CV tipe kreatif, oke? Mm-mm. Karena nggak ada gerakan serentak gitu kayak penerbitan mata uang. Mata uang sekarang kayak begini, yang itu udah enggak gitu, bukan kayak gitu juga gitu ya. Jadi itu memang masih masih berlaku juga. Nah, mau ATS friendly atau kreatif itu memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini sebenarnya kita lebih fokus gini. Desain itu penting, tapi kita butuh esensinya, kita butuh infonya gitu. Sehingga jangan sampai satu desain kita asal-asalan atau desain kita menutupi info gitu. Atau yang lain apa? Ya mungkin kita udah minimalis desain nggak menutupi info, tapi info yang kita cari nggak ada. Dalam tanda kutip, ATS friendly ya, memudahkan sistem untuk membaca sebelum diproses oleh mata. Tapi kalau info yang kita cari nggak ada di dalamnya gitu, kan ibaratnya mudah terbaca oleh sistem,
tapi yang dibaca, info yang dicari nggak ada, ya kan percuma. Paham nggak? Iya. Gitu. Atau sebaliknya, CV tipe kreatif, informasi yang dicari ada, tapi saking kreatifnya, desainnya tuh menutup esensi informasi gitu. Biasanya ada desain-desain yang gara-gara ada desain tertentu, space-nya tuh kemakan gitu. Jadi akhirnya informasi ditulis secukupnya atau seadanya gitu. Nah, masing-masing itu memang ada kelebihan dan kekurangan. Poin nomor 1 dari aku, bagi teman-teman yang sejak awal sudah pakai CV dengan tipe tertentu dan sudah ada banyak panggilan, ya udah lanjutin aja. Beberapa teman yang aku review, Kak, aku ganti ATS friendly kok panggilan menurun. Nggak usah diganti, tetap aja lanjut. Kamu udah punya journey-nya untuk locker itu. Kak, aku ganti CV ATS friendly panggilan jadi banyak, ya udah lanjutin. Gitu. Karena tipe-tipe masing-masing orang kan ada preferensi kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi itu kamu udah punya journey-nya itu udah nyambung lah, on track lah gitu. Lanjutkan. Kak, aku mau ATS friendly atau ini sama-sama fast respon, ya udah lanjut. Gitu. Kita hanya memberitahu saja itu adalah bagian dari strategi, gitu kan. Kita ingin mengingatkan bahwa mudahkanlah pembaca untuk mengerti apa yang ada di CV, tapi pastikan informasinya tuh tertulis, bukan ditulis seadanya, kayak gitu. Jadi sekarang aku nggak tahu nih kendalamu sejauh ini. Kamu misalkan punya CV, aku sejauh ini kok nggak ada panggilan sama sekali. Nah, kita bisa cek tuh, gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau, ini kalau misalkan aku disuruh milih nih tegas gitu ya, mending pakai TS Friendly atau desain Kak, kreatif Kak gitu. Aku pengen cuma punya CV satu tipe aja. Ya aku akan nyaranin ATS friendly gitu. Karena ATS friendly itu nggak diartikan sebagai polos, dia berdesain sederhana gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang penting poinnya tuh ada gitu ya. Poin yang relate sama position job-nya gitu. Ya. Katakanlah ini susah dibuka gitu. Tapi informasinya ada. Jadi ibaratnya tuh kayak sebel dulu nggak sih, kayak susah gitu. Atau kamu malah bikin gampang dibaca. Tuh gampang. Lihat, kosong, nggak ada yang kita cari loh. Ini kebetulan aja ada botol. Nah, kayak gitu contohnya, sama aja. Jadi pastikan dulu kita paham di dalam CV informasi apa yang sifatnya mandatori atau wajib ada, nama lengkap, informasi pribadi, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, organisasi kepanitiaan, training, sertifikasi, skill, sama achievement. Minimal itu. Terus mana yang sifatnya opsional gitu, misalkan kayak foto, motivasi kerja, terus habis itu ada referensi gitu, dan lain-lain. Kita harus pahami dulu. Nah, kalau kita udah paham mana yang harus ada, mana yang enggak, kita paham dulu. Setelah itu kita tulis. Nulisnya yang benar gimana? Nulis benar aja, nggak cukup. Kita harus pakai sudut pandang pembaca. Kalau aku rekruter, baca CV kayak gini, udah menarik belum? Dari sisi bahasanya, dari sisi apa misalkan, ya desainnya. Misal aku kerja jadi sales kacamata, kita sama pakai kacamata. Di dalam nulis di situ gitu, kamu nulisnya misalkan kamu nulisnya pengalaman kerja sales kacamata. Kamu nulisnya menawarkan produk kacamata ke calon pembeli, membantu untuk melakukan perbaikan kacamata, melayani perbaikan atau servis kacamata gitu. Atau kamu mau nulisnya kayak menjual produk kacamata brand ini secara online dan offline gitu misalkan. Atau memimpin penjualan kacamata di 10 outlet yang tersebar di Jakarta gitu. Jadi cara penulisan yang beda seadanya gitu sama nulis yang benar-benar kamu membahasakan biar kamu menonjolkan masing-masing kompetensi kamu, itu beda gitu. Nah, pastikan itu dulu. Karena ya tadi gitu. Yang kita cari akhirnya kan intinya, isinya. Gitu sih. Jadi jangan terjebak sekarang pakai CV ini, CV itu. Tapi sama aja kalau informasinya nggak ada yang dicari gitu. Karena ya balik lagi, kamu bukan kandidat tunggal, pasti akan dibandingkan terus tuh, gitu ya. Oke, terus kayak kalau soal bahasa gitu Pak, kayak bahasa yang tertera baik itu di CV ataupun kayak kita ngirim email melamar pekerjaan gitu, itu baiknya seperti apa sih? Maksudnya ada yang bilang coba pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok gitu. Oke, ini sudut pandangku yang aku sering sampaikan dan nggak tahu kenapa tiap Zoom banyak banget yang nanya ini ya. Ini kalau makin ada lagi yang nanya lagi, bikin konten lagi nih gitu.
Jadi penggunaan bahasa itu ada hierarkinya. Urutan paling atas adalah gunakan bahasa yang diminta oleh perusahaan apabila dicantumkan langsung di infolokernya. Jadi di infoloker itu ada beberapa lowongan kerja yang menyebutkan kirimkan lamaran maksimal sekian MB menggunakan bahasa ini ke sini. Kirimkan lamaran dalam format doc berbahasa ini ke sini gitu. Silahkan gitu, ikuti. Ya, kalau ada arahan langsung di infolokernya ikuti. Nomor 2, kalau tidak ada arahan langsung, maka kamu cari kesempatan untuk mempromosikan kemampuan bahasamu. Apabila ada kesempatannya dan apabila emang kamu bisa. Contoh, ada lowongan kerja perusahaan pakai bahasa Indonesia nulisnya, jabatannya sebagai sekretaris, pria atau wanita, pendidikan minimum D3 atau S1, bla bla bla. Terus kualifikasinya ada tulisan mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif misalkan gitu. Baik berbahasa Inggris secara lisan atau tulisan atau gimana pun itulah, intinya begitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia, kualifikasi jabatannya bahasa Inggris. Bukankah ini kesempatan kamu pamer? Kirim. Atau nanti kamu akan ada lowongan pekerjaan yang menarik tuh, misalkan di LinkedIn gitu. Dibutuhkan selamat pagi LinkedIners, ya, bisa kayak gitu. Selamat pagi LinkedIners gitu. Ini ada lowongan pekerjaan di kantor saya, silahkan bagi yang berminat boleh mengirimkan ya gitu. Sama rekruter diposting di akun LinkedIn pribadinya. Promosinya, copywritingnya pakai bahasa Indonesia. Yang dilampirin posternya bahasa Mandarin semua. Gitu. Kamu mau jawab kayak gimana? Loh ini poster lokernya bahasa Mandarin. Yang posting di akun LinkedIn-nya bahasa Indonesia. Kamu mau gimana? Mau pakai bahasa Indonesia? Ya boleh. Tapi maksudku kalau emang kau bisa bahasa Mandarin, bukankah ini adalah waktumu pamer? Ini nggak semua orang bisa baca ini. Jawablah pakai bahasa Mandarin gitu. Ini loh celah-celah. Atau celah yang lain. Oh ini perusahaan global player. Cabangnya ada di luar negeri. Bos-bosnya ada bos Indonesia, ada bos luar. Gitu. Timnya berinteraksi dengan luar atau urusannya sama import-export atau apapun itu. Bukankah itu nanti akan ada interaksi dengan bahasa-bahasa internasional? Ini kan celah promosi lagi. Ya lakukan gitu. Jadi nomor 1 kalau nggak ada permintaan wajib cari yang ada kesempatan promosi. Kalau nggak ada kesempatan promosi, nomor 3 pakai bahasa yang sama, standar gitu. Oke, bahasa yang kamu kuasai, bahasa yang sama. Kita melihat dari sisi kesopanannya gitu. Kamu ngomong sama orang nggak bakal bilang embe gitu kan. Ngomong sama orang ya pakai bahasa manusia gitu, bahasa simpelnya ya. Gitu ya sama. Gunakan bahasa yang setara. Tapi dalam tanda kutip, kamu menguasai bahasa itu. Kalau lo kerja pakai bahasa Indonesia, ya udah, kamu juga bahasa Indonesia juga. Tapi pastikan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan, ya pakai bahasa Inggris, kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris, terus pertimbanganmu, aku lamarnya pakai bahasa Indonesia aja lah. Boleh nggak? Ya disebut boleh atau nggak? Ya boleh. Berarti kamu langsung menganggap bahwa tidak ada, kamu di sini adalah memang nggak ada arahan. Yang kedua, kamu sama sekali nggak ngelihat ada celah promosi. Karena kamu nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Masing-masing orang punya penakaran sendiri-sendiri. Gitu. Paham ya hierarkinya gitu ya? Gitu. Ini aku nggak tahu nih, kamu dari tadi bilang video-video ini video pendek-pendek takutnya gitu ya. Jadi kamu infonya dapatnya pendek-pendek gitu. Karena sebenarnya urutannya tuh begitu gitu. Aku sendiri sih aku akan bilang bahwa kalau misalkan itu loker bahasa Indonesia dikirim pakai bahasa Inggris, menurutku nggak masalah. Tapi kalau loker bahasa Inggris dikirim pakai bahasa Indonesia, aku sih kurang rekomendasi ya, gitu. Oke. Karena biasanya nulis bahasa di Inggrisin itu bukan karena sekedar biar keren aja gitu, pasti ada maksudnya. Gitu sih, cenderung ke situ. Oke. Itu aja sih. Nah, di balik situ, bagusnya kalau kamu sadar, tapi Kak, aku nggak bisa bahasa ini, takutnya kalau aku sok-sokan bahasa Inggris, nanti interview bahasa Inggris. Nah, jadi kalau ada ketakutan semacam ini, bahasanya adalah, ya kamu sadar berarti bahasa Inggris itu dibutuhkan, misalkan, atau bahasa tertentu dibutuhkan. Sehingga setiap harinya, di jam produktif kamu bagi jadi 2. 1 porsi untuk melamar kerja, 1 porsi untuk pengembangan diri. Salah satu pengembangan diri itu adalah belajar bahasa. Bukan untuk dihindari, mau lari-lari sampai kapan, gitu. Gitu, ya kan? Itu aja sih yang dilakukan, simple. Nggak tahu udah ngejawab belum ya? Paling yang secara general itu aja sih Pak. Serius sama itu?
Ya nggak jadi minum nih. Aku Iya, nanya deh, minum dulu nggak mau. kamu sejauh ini tahapan paling jauh sampai tahap apa? Pakai CV yang belum aku review. Udah ini sih, udah keterima juga. Oh ya, berarti ini kamu udah keterima, terus minta review CV gitu? Iya, makanya ini mau dibahas secara ini. Oh ya, isi. Apa nih udah keterima? Kamu ada rencana untuk melakukan? Enggak. Oke, nggak apa-apa, bagus itu. Jadi review CV atau belajar apapun, ingat ya, setiap tahapan dalam proses rekrutmen bisa dipelajari sebelum kamu ada panggilan tersebut. Bikin CV, kan nggak harus kamu waktu mau pengen lamar kerja baru kan. Jauh hari juga udah punya, nggak apa-apa. Biar apa? Takutnya kalau pengalamannya, mumpung masih ingat, tulis dulu. Jadi nanti kalau ada tambahan tinggal nambahin gitu. Psikotes, apa kamu harus ada panggilan psikotes? Kan enggak. Banyak soal dan jawaban. Interview, kau bisa belajar dari banyak cepat, dari konten itu juga bisa. Pertanyaan yang biasa muncul dan lain-lain. Medical check up, kau bisa mulai besok jogging, besok renang, besok sepedaan, bisa. Besok mulai makan yang sehat-sehat, bisa. Jadi begitu mendekati momen atau kamu ada di momen memutuskan, oke, aku pengen ngelamar kerja. Kamu tinggal mempelajari yang belum doang. Jangan besok mau ada panggilan psikotes, hari ini browsing gimana ya, 2 hari lagi ada interview, hari ini browsing pertanyaan yang biasa muncul di interview. Kak, tips dan trik dong. Tidak smart kayak gitu. Jangan pakai sistem kebut semalam, sistem kebut sehari, sistem kebut sejam, pokoknya gitu. Jangan pakai SKS pokoknya, oke? Cukup itu ya, Dila ya. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi yang detail. Oke?